Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Reza Kampung Balik, dan yang terhormat kepada Bapak Imam Kampung Balik, dan yang paling saya cintai dan yang paling saya sayangi, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah sholat tarawih yang insya Allah penghuni surga. Orang pesek bertemu orang pesek berkata hello sek. Orang mancung bertemu orang mancung berkata hello cung. Orang gendut bertemu orang gendut berkata hello dut. Si mancung bertemu si pesek, si gendut gak bisa salam. Akhirnya mereka mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadilis samawati wal ardh jahilin wa malaikati rusulan ulul adniyati matna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi man yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, di suatu langkah yang paling utama, marilah kita panjatkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita semua nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Contoh nikmat yang terkecil, Allah memberikan nikmat bulu rambut, di mana bulu rambut menjadi sebuah perhiasan bagi kita semua. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu mata, di mana bulu mata memberikan kesempurnaan kepada wajah kita semua. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu mata, di mana bulu mata melarang debu-debu masuk ke dalam mata. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu hidung, di mana bulu hidung menyaring udara kotor masuk ke dalam hidung. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu kumis bagi pria, di mana bulu kumis memberikan sebuah kejentelan yang amat menonjol bagi pria. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu janggut, di mana bulu janggut melarang nasi jatuh ke lantai saat kita makan. Tak lupa pula salawat beriringkan salam, marilah kita curahkan, kita junjungkan kepada Nabi kesayangan kita, kepada Nabi yang paling kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah dari zaman nenek-nenek makan getuk di depan rumah sampai zaman nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman Abu Bakar As-Siddiq naik unta sampai zaman Michael Jackson naik mobil Avanza. Dan karena beliau juga kita bisa membedakan yang mana teh botol dan yang mana alkohol. Dan karena beliau juga kita bisa membedakan yang mana Quran dan yang mana Quran. Berdirinya saya di depan ini bukan untuk menceramai ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, namun berdirinya saya di depan ini hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan kami patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dengan judul Madu dan Racun Pergaulan Remaja. Ibu-ibu yang cantik-cantik, bulu matanya lentik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang hidungnya mancung, maaf yang pesek gak usah tersinggung. Bumi berputar dengan kencang di atas porosnya sehingga membilas waktu manusia. Manusia merasakan kerugian yang amat mendalam, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang berbunyi wal asri innal insana lafil khusri al-ayat. Dan di saat itu pun manusia mulai sadar, terutama bahwasanya remaja seperti kita ini, bahwasanya mereka telah luas akan kena cipratan, hampasan dan tepat membak baru kamar. Tanpa mereka silap akan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, seperti harta, tahta, dan cinta terhadap wanita bagi pria, dan wanita cinta terhadap pria. Dari 3 racun dunia ini akan kita jelaskan secara terperinci satu persatu.
Adapun yang pertama, racun dunia yang pertama yaitu harta. Kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi perlu kita ingat bahwasanya kita mencari harta dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram seperti 3D, gosok, nipet, garok. Nah, itu kita sudah tahu bahwa hukumnya haram, jadi jangan pernah sesekali mengerjakannya. Memang dengan harta semuanya bisa dibeli, motor kebeli, cinta kebeli, makan ke perawan wanita zaman sekarang bisa dibeli. Subhanallah. Nah, adapun yang kedua yaitu tahta. Banyak pemuda sekarang berlomba-lomba untuk mencari tahta setinggi-tingginya, tetapi perlu kita ingat bahwasanya setiap manusia memiliki pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatin. Nah, itulah contoh para remaja sekarang yang berlomba-lomba untuk mencari tahta setinggi-tingginya. Contohnya si Mamat yang dulunya jualan tomat mau jadi Pak Camat, dikasih Allah jadi Pak Camat. Dikasih Pak Camat, maunya DPR. Dikasih DPR, maunya bupati. Dikasih bupati, maunya gubernur. Dikasih gubernur, maunya MPR. Dikasih MPR, maunya presiden. Dan akhirnya si Mamat pun mati. Kita semua bakal mati. Ibu kita juga bakal mati. Dan yang berbicara di depan ini pun akan mati 100 tahun lagi. Dan yang ketiga yaitu cinta. Apabila kita mendengar kata cinta, sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mengapa? Karena ibu-ibu sekarang pun sudah mengalami cinta. Betul tidak, Bu? Ada juga bapak-bapak yang cinta kepada ibunya, tapi ibunya belum tentu. Orang karena cinta bisa berubah. Lelaki yang tadinya rambut turun, karena cinta rambut naik. Dan lelaki pun karena cinta celananya yang tadi naik jadi turun. Nauzubillah. Dan seseorang pun karena cinta bisa lupa segalanya. Makan lupa, minum lupa, mandi lupa, sholat juga lupa. Bahkan utang yang sekian juta pun bisa lupa. Itulah cinta. Dan seseorang pun karena cinta bisa berubah. Kita melihat sang pujaan hati belahan apedu, yang tadinya hitam jadi putih, yang tadinya pesek jadi mancung, yang tadinya gendut jadi langsing kayak Ayu Ting. Subhanallah. Nah, itulah cinta. Bahkan pepatah cinta pun berkata, gunung menjulang tinggi kan kudaki, lautan api kan kuarungi, hanya untuk melihat sang pujaan hati belahan apedu. Karena kita semua sudah merasakan itu, jadi wajarlah kalau kita semua merasakan yang namanya cinta. Tanpa kita sadari dari untayan yang telah saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang sering kita anggap madu dan manis ternyata itu racun bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi agama, sebagai penerus bangsa, kita jangan sampai termasuk ke dalam itu. Yang enak dilarang, yang asik dilarang. Memang itu cara setan menghasut kita ke dalam lubang neraka. Apa pada mau masuk lubang neraka? Mau? Alhamdulillah. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apa mau sambung, Pak? Berapa jam sambung? 3 jam sambung. Kalau sampai pagi Bapak yang sanggup, saya tidak sanggup, Pak. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mempunyai anak, pengen anaknya pandai ceramah, masukkan pesantren, Bu. Pengen anaknya bisa tahfiz Quran 30 juz, masukkan pesantren. Gak usah SMP, SMA, sudah cukup. Bayangkan, Bu, anak ibu tamat pesantren tes tentara, kemudian lulus, kemudian ajar di masjid. Allahu Akbar, Allahu
Bagus sekali aja Pak ya. Ini kata-kata dari pesantren kok gimana nggak bagus. Bayangkan coba Bu, tujuan kita semua bersama memasukkan anak-anak kita ke dalam pesantren tak lain dan tak bukan hanya bisa pandai ceramah, mengaji, pidato dan lain sebagainya, tapi juga bisa untuk mendoakan kedua orang tuanya jika kelak sudah tiada. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Rabbana ya Rabbana. Nah itulah tujuan kita memasukkan anak-anak kita ke dalam pesantren Bu, supaya anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh, amin. Anak yang soleha, amin. Jadi kesimpulan dari ceramah saya yang singkat ini adalah kita harus berhati-hati dengan yang namanya racun dunia yang 3 ini, yaitu harta, tahta, dan wanita. Biasanya wanita ini yang paling bahaya Bu, Pak. Kenapa Pak? Karena biasanya wanita ini sering goda, betul nggak Pak? Kemudian juga harta tahta itu juga dapat merusak iman dan takwa kita. Banyak sebagian orang sudah ada jabatan, sudah ada tahta, harta banyak, dia tidak ingat lagi kepada yang lain. Dia sombong, dia angkuh. Nah itulah salah satu racun dunia yang sudah merasuki ke tubuh-tubuh manusia, yang sudah memengaruhi fisik-fisik manusia, yang membuat manusia itu sendiri bisa sombong. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam ceramah yang singkat ini. Jika ada kesalahan, maka tolong dimaafkan, karena saya sendiri pun masih dalam tahap pembelajaran, bukan dalam tahap mengajar. Jadi kalau ada salah, wajar. Ada pantun mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit terbang ke bukit, sampai ke bukit bertelur 2. Ceramah saya memanglah sedikit untuk obat sakit kepala. Pengen pisang beli di pasar, langsung dimakan sendirian, karena akan masih belajar. Jadi kalau ada salah tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, walido wal hidayah, walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.